Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sangat baik buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus menuntun kami, jemaat-Mu Tuhan, untuk menjadi satu jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kami berjalan hari demi hari, semakin mengasihi Tuhan, semakin dengar-dengaran sama Tuhan, semakin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan, menjadi satu jemaat yang berkenan, yang hidupnya kudus, yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa saat ini Tuhan untuk gembala kami, juga Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo, dengan semua wakilnya Tuhan yang Jakarta dan yang di Bandung. Kami berdoa biar kiranya tangan Tuhan yang terus menuntun gembala kami ini Tuhan, untuk setiap visi yang besar yang telah Tuhan nyatakan, Tuhan percayakan kepada gembala. Biar Tuhan sendiri yang menuntun ya Tuhan Yesus, untuk kami dapat semua menggenapi setiap panggilan-Mu Tuhan, rencana-Mu, visi, misi-Mu yang telah Tuhan tetapkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, dan biar ada unity juga di antara semua wakil-wakil gembala dan juga gembala Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata atas gembala dan wakil-wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami hari ini boleh melihat kebaikan Tuhan, segala perbaikan khususnya dalam kesehatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan buat bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan terus kami berharap hanya kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Biar tangan kemurahan-Mu Tuhan yang terus membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa biar kiranya Tuhan berkenan untuk meluputkan bangsa kami dari gelombang ketiga dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Kau sangat baik buat bangsa kami Tuhan. Berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dengan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang telah memilih, Tuhan mengurapi Tuhan. Tuhan yang pakai Tuhan untuk menggenapi setiap rencana-Mu atas bangsa kami. Kami terlampau percaya Tuhan akan pakai bangsa kami luar biasa Tuhan. Tuhan pulihkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa kami, bernegara kami Tuhan Yesus. Tuhan akan pakai bangsa kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Akan satu gerakan ya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi dari Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, rakyatnya semuanya ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bila sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari taburi hati kami dengan benih-benih firman-Mu Tuhan, supaya berlipat kali ganda Tuhan Yesus berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi jemaat yang dewasa dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita kembali bersama-sama untuk boleh menerima kembali firman Tuhan yang akan memberkati kita dan mengubahkan terus kehidupan kita. Nah saat ini, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mewaspadai satu jenis penyakit rohani yang tanpa sadar seringkali ada dalam kehidupan rohani kita. Penyakit rohani itu saya namakan penyakit setengah hati. Yaitu kondisi di mana kita melakukan segala sesuatunya tidak dengan sepenuh hati, tapi hanya dengan setengah hati. Kita melakukan sesuatu tidak sungguh-sungguh. Kita melakukan sesuatu tanpa berani berkomitmen penuh. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang sekedarnya. Atau bahasa lain berkata kita tanggung dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada beberapa kita orang Kristen bertobatnya tanggung. Bertobat tapi nggak sepenuh hati. Melayani tapi seringkali tidak sepenuh hati. Yang penting asal melayani atau sekedar melayani. Lalu mentaati, mengampuni. Apapun yang kita lakukan, seringkali kita hanya puas pada standar yang penting ada, atau sekedarnya, secukupnya saja. Padahal, saudara, kita akan belajar
Tuhan menghendaki kita melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Jangan puas dengan standar secukupnya atau yang penting ada. Itu berbahaya bagi kerohanian kita. Nah, ayat yang pertama yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Sebuah ayat yang tidak asing buat kita. Dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Bahasa lain berkata, yang sepenuh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dikatakan jelas Tuhan melakukan pencarian. Seluruh bumi Dia cari orang-orang yang bersungguh hati. Bukan orang yang setengah hati. Bukan orang yang sekedarnya, secukupnya dalam berhubungan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan temukan orang-orang seperti itu, dikatakan Dia siap mencurahkan kekuatannya kepada mereka. Ada seorang yang bernama Kaleb di Alkitab. Tuhan memilih orang ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Sementara sebagian besar orang Israel yang lain tidak diizinkan masuk. Kaleb dan Yosua tentunya. Kenapa Kaleb diizinkan masuk? Apa yang Tuhan lihat dari diri Kaleb? Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-36. Memberitahu kepada kita alasan kenapa Kaleb diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan demikian, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Mari jangan kita terjebak pada tipu daya iblis yang berkata, yang penting kamu pelayanan, gak usah terlalu serius. Yang penting kamu bertobat, tapi gak usah terlalu total. Iblis ingin membuat kita terjebak dalam pengertian bahwa sekedarnya saja sudah cukup. Asal ada saja sudah cukup. Kita masih punya banyak kepentingan lain. Ya, gak usah semuanya hanya untuk Tuhan. Dan sebagainya. Akhirnya kita tanpa sadar masuk dalam perangkap iblis, di mana yang kita lakukan semuanya ternyata hanya sekedarnya. Dan Tuhan ya merindukan setiap kita dalam melakukan segala sesuatu harus melakukannya dengan segenap hati. Seorang pangeran dari Arab Saudi, namanya Prince Al-Walid bin Talal Al-Saud. Dia adalah salah seorang yang selalu masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia. Urutannya bisa berubah-ubah karena tiap tahun berubah-ubah kekayaan seseorang. Prince Al-Walid bin Talal Al-Saud ini berkata begini, kalau aku ingin melakukan sesuatu, aku akan melakukannya secara total, spektakuler, atau tidak sama sekali. Jadi buat orang ini, tidak ada yang namanya sekedarnya. Tidak ada yang namanya asal dibuat atau asal ada. Bagi dia, kalau dia mau melakukan sesuatu, dia akan lakukan itu secara spektakuler. Artinya sepenuh hati. Tidak tanggung, atau tidak sama sekali dikatakan. Artinya dia bilang percuma kalau melakukan sesuatu yang tanggung. Percuma kalau melakukan sesuatu hanya sekedar asal ada atau asal dilakukan. Mendingan gak sama sekali katanya. Nah, saya rindu apa yang menjadi prinsip orang ini, itu juga alangkah
Hebatnya kalau itu menjadi prinsip kita juga. Kalau kita mau bertobat, bertobatlah secara spektakuler. Kalau kita mau melayani, layanilah secara spektakuler. Kalau kita ingin memberi, berilah secara spektakuler. Kalau orang dunia saja, orang sekuler saja bisa menerapkan sebuah standar yang begitu hebat bagi apapun yang dia lakukan. Alangkah indahnya kalau kita anak-anak Tuhan juga mengejar satu standar yang sama. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, lakukanlah secara spektakuler. Karena yang setengah-setengah itu nggak ada artinya. Mubazir. Nah, saya akan berikan beberapa contoh untuk menyadarkan kita bahwa ini penyakit yang serius. Kalau kekristenan kita nggak pernah sungguh-sungguh, nggak pernah total, semua dilakukan serba tanggung, sekedarnya saja, maka ini sebuah penyakit yang akan bisa fatal dalam kehidupan rohani kita. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 15, ada sebuah keadaan yang sangat tidak baik bagi bangsa Israel. Dikatakan begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia, Allah, menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bayangkan, Allah yang biasanya mendukung mereka, sekarang sepertinya Allah justru menyerahkan mereka untuk dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Ada apa ini? Kita teruskan dulu. Ayat 15 dikatakan, lebih parah lagi, disebut begini, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Bayangkan, tangan Tuhan yang selama ini mendukung mereka, sekarang itu tangan melawan mereka. Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Sebuah keadaan yang sangat ironis. Tuhan yang biasanya memberkati, kali ini mendatangkan malapetaka. Tangan Tuhan yang biasanya melindungi, kali ini tangan itu justru melawan orang Israel. Ada apa ini? Apakah Tuhan berubah? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim pasal 2 ini adalah sebuah akibat dari apa yang dilakukan di pasal yang pertama. Mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal pertama ayat 27. Inilah akar persoalannya. Dikatakan begini, suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Shean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Ayat 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi atau diperbudak, dimanfaatkan sebagai budak, dan tidak menghalau mereka sama sekali. Jadi persoalannya adalah bangsa Israel tidak melakukan perintah Tuhan, di mana mereka sudah diberi perintah kalau nanti menduduki tanah Kanaan, Tuhan minta mereka mengusir semua bangsa-bangsa lain yang bukan Israel, nggak boleh hidup bersama dengan mereka. Nah, beberapa suku akhirnya berkompromi. Tadi dikatakan di beberapa kota mereka tidak mengusir orang Kanaan. Mereka bernegosiasi dan menjadikan mereka orang Kanaan sebagai budak yang bisa menguntungkan suku-suku orang Israel. Di kota-kota yang lain yang tidak disebut namanya, mereka mengusir semuanya. Tapi di beberapa tempat yang tadi disebutkan namanya, mereka tidak mengusir,
tapi malah memanfaatkan orang Kanaan. Saudaraku, itulah sebabnya pasal yang kedua tadi terjadi. Karena mereka melakukan kehendak Tuhan tidak sepenuhnya. Mereka mengusir, tetapi di beberapa tempat mereka memanfaatkan orang Kanaan untuk kepentingan mereka. Padahal Yosua dan Kaleb dari awal sebelum mereka masuk tanah Kanaan sudah mengingatkan, kalau kita menduduki tanah itu, ingat, usirlah semua. Selain bangsa Israel, tidak boleh ada yang tinggal di tanah Kanaan. Nah, terlihat di sini, problemnya adalah bangsa Israel bukannya tidak melakukan kehendak Allah. Mereka melakukan, tapi sebagian saja. Sebagian diusir memang. Tetapi yang menguntungkan mereka, mereka manfaatkan. Tidak diusir, tapi dipergunakan untuk kepentingan mereka. Itulah akibatnya, saudaraku, di pasal yang kedua, Tuhan tidak lagi mendukung mereka. Ini bukti penyakit rohani ini, yaitu sebuah penyakit di mana kita melakukan kehendak Allah sekedarnya. Yang penting dilakukan sebagian, lalu kita sudah merasa puas. Orang Israel melakukan perintah Tuhan, tapi tidak di semua kota. Di beberapa kota malah mereka memanfaatkan, berkompromi dengan orang Kanaan, hidup berdampingan dengan mereka. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Jadi saudaraku, ini bukti sebuah penyakit rohani yang akibatnya bisa fatal. Tuhan yang biasanya menolong mereka, kali ini dia mulai enggan. Karena umatnya melakukan perintahnya tidak dengan sepenuh hati. Mereka melakukannya setengah-setengah. Sebagian dilakukan, sebagian tidak dilakukan. Nah, seringkali kita seperti itu. Kita melakukan kehendak Allah hanya yang menyenangkan bagi kita. Yang berat-berat atau bahkan mungkin yang merugikan kita. Sepertinya seperti itu. Lalu kita nggak berani melakukannya. Mari, ini adalah situasi akhir zaman. Mari kita tingkatkan keseriusan kita di dalam segala yang kita lakukan untuk Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Mari kita lebih serius. Kalau kita mau taat, taatlah sepenuhnya. Kalau kita mau bertobat, bertobatlah secara sungguh-sungguh. Jangan hanya sebagian-sebagian. Hanya di sebagian area kita taat. Lalu di area yang lain kita sengaja tidak taat. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mengalami sebuah akibat yang tidak menyenangkan. Karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan sepenuhnya. Hal yang sama terjadi pada Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15 ayat 9 mulai dikatakan demikian. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi Raja Saul melakukan kehendak Allah sebagian, yaitu menumpas semua yang buruk kondisi fisiknya, baik hewan maupun manusia. Tetapi orang-orang dan hewan-hewan yang fisiknya bagus, itu justru tidak ditumpas, malah dimanfaatkan oleh mereka. Jadi Saul melakukan kesalahan yang sama. Dia menumpas, tapi nggak semuanya. Dia melakukan perintah Tuhan, tapi hanya sebagian, sekedarnya saja. Apa akibatnya? Kita teruskan. 1 Samuel 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. Aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan, perhatikan, tidak melaksanakan firmanku. Perhatikan, di mata Tuhan, Saul dianggap tidak melaksanakan firmanku.
Padahal dia melaksanakan, tapi sekedarnya, sebagian saja, seperlunya saja. Itulah sebabnya saya tadi katakan ini berbahaya, sebab apa yang dilakukan setengah-setengah, apa yang dilakukan sekedarnya, dan tidak total atau tuntas, maka di mata Tuhan itu sama dengan tidak dilakukan sama sekali. Jadi berbahaya Bapak Ibu, jangan terbuai dengan standar yang penting ada. Yang penting dilakukan sekalipun nggak usah terlalu serius dan sebagainya. Saul ditolak, bukan karena dia tidak taat. Saul ditolak karena ketaatannya tidak sepenuh hati. Saya ingat ada cerita yang mungkin berhubungan dengan hal ini. Bapak Ibu tahu dalam sistem tata surya kita, dulu sempat kita punya 9 planet. Tetapi ada satu planet yang dieliminasi, yaitu planet Pluto. Kejadiannya adalah pada tanggal 25 Agustus 2006, di mana ada sidang umum Himpunan Astronomi Internasional di kota Praha, Cekoslovakia. Hasil dari sidang umum itu memutuskan Pluto dikeluarkan dari planet, dari sistem tata surya yang disebut planet. Pluto hanya dianggap sebagai benda angkasa yang bukan planet. Kenapa? Meskipun Pluto diakui sebagai planet sejak tahun 30, tapi 2006 Pluto diputuskan bukan lagi planet. Karena para ahli mengatakan Pluto ini membingungkan. Dalam istilah ilmu pengetahuannya atau istilah ilmiahnya dikatakan failure to clear neighboring object. Gagal dalam memperjelas objek-objek di sekitarnya. Contoh saudaraku, planet itu harus punya jalur orbit di sekitarnya yang konstan. Nggak boleh berubah-ubah dan nggak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat dalam mengorbit jalur itu. Nah, Pluto didapati orbitnya membingungkan. Sebentar konstan, sebentar tidak konstan. Sebentar cepat, sebentar lambat. Nah, akhirnya para ahli berkata, ini membingungkan. Pluto ini kadang-kadang seperti planet, tapi kadang-kadang tidak seperti planet. Karena sebuah planet itu harus punya orbit yang konstan. Jaraknya dengan planet yang lain harus tetap konstan, tidak boleh berubah-ubah. Nah, Pluto karena orbitnya sering berubah-ubah, akhirnya didapati sewaktu-waktu dia terlalu dekat dengan planet sebelahnya. Sewaktu-waktu dia semakin jauh dari planet sebelahnya. Akibatnya tahun 2006, dengan alasan bahwa Pluto ini membingungkan, nggak jelas. Sebentar planet, sebentar bukan. Maka akhirnya Pluto dikeluarkan dari statusnya sebagai planet. Makanya hari ini dalam ilmu pengetahuan anak-anak kita, planet dalam tata surya kita hanya 8. Karena yang ke-9 Pluto sudah dikeluarkan. Jadi kita belajar di sini. Dunia sains pun, dunia ilmu pengetahuan pun tidak bisa menerima yang serba nggak jelas. Sebentar benar, sebentar salah. Sebentar tertib, sebentar ngaco. Nah, seringkali kita orang Kristen seperti itu. Karena kita nggak sungguh-sungguh, akhirnya kita seringkali nggak jelas. Dunia bingung, ini anak Tuhan bukan? Hari Minggu kayak anak Tuhan. Tapi di luar hari Minggu, kok bukan kayak anak Tuhan? Karena kita nggak pernah total, kita nggak pernah serius. Kita jadi anak Tuhan sekedarnya. Kita jadi anak Tuhan, ya asal jadi anak Tuhan saja. Itulah yang seringkali membuat orang dunia bingung. Sehingga kita nggak punya kesaksian bahwa kita adalah anak Tuhan. Dunia saja tidak bisa menerima
semua kondisi yang gak serius dan yang serba membingungkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari waspadai kondisi yang seperti itu. Jangan terus memelihara penyakit rohani yang namanya setengah hati. Sekedarnya, nggak pernah serius, karena yang penting asal ada dan sebagainya. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 16. Kalau tadi kita lihat beberapa contoh di perjanjian lama, bangsa Israel dan Raja Saul, maka ternyata penyakit rohani ini bukan cuma ada di perjanjian lama. Penyakit rohani ini ada juga di perjanjian baru. Dalam Wahyu 3 ayat 16, ini dialami oleh sebuah jemaat yang namanya jemaat Laodikia. Tuhan menegur mereka, dikatakan begini, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dalam bahasa Inggris The Message Bible, ayat ini ditulis begini, you are stale. Stale itu basi. Basi artinya dulu pernah fresh, tapi sekarang basi. You are stale. You are stagnant. Stagnan artinya mandek, macet. Berarti awalnya pernah bergerak, awalnya pernah move, tapi pada satu titik berhenti, mandek. You are stale, you are stagnant, you make me want to vomit. Engkau membuat aku ingin muntah. Itulah jemaat di Laodikia yang pernah sewaktu-waktu semangat sekali, udah gitu berhenti, nggak tuntas. Semangatnya tanggung, hanya pada di tengah jalan saja. Mereka nggak segar lagi, mereka menjadi basi. Nah itulah penyakit rohani yang sama, yang pernah dialami oleh Raja Saul, melakukan sesuatu hanya di awal, hanya pada stage-stage tertentu, lalu nggak menuntaskan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih serius. Lakukanlah segala sesuatunya, jangan tanggung. Ya, sampai selesai, sampai tuntas. Sungguh-sungguhlah, jangan lagi setengah hati. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti Raja Saul alami, seperti bangsa Israel. Allah tidak lagi mendukung mereka, karena mereka nggak pernah sepenuh hati kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah makan obat yang namanya antibiotik. Antibiotik adalah obat yang manjur kalau diminum sampai tuntas. Kita nggak boleh meminum antibiotik setengah jalan. Nanti virusnya di kemudian hari akan bertambah kuat, karena lebih resist. Kalau mau sembuh, minumlah antibiotik sampai habis. Bayangkan dalam dunia medis pun berlaku yang sama. Mari kita dalam dunia rohani pun ayo, kalau hidup kita mau disembuhkan, ya lakukanlah semua kebenaran sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Mari sembuhkan diri kita dari penyakit setengah hati seperti itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Ini yang lebih serius lagi. Penyakit setengah hati ini bukan hanya membahayakan kehidupan kita, tapi akan menjelaskan siapa kita sebenarnya. 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan begini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini bicara tentang antikris. Yohanes sedang berbicara tentang kelompok antikris. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang ada di kelompok kita, tapi problemnya mereka tidak pernah sungguh-sungguh. Mereka hanya setengah hati ikut Tuhan. Mereka hanya sekedarnya melayani Tuhan. Mereka nggak pernah tuntas. Mereka serba tanggung.
dalam melakukan semua untuk Tuhan. Nah, mereka yang tidak sungguh-sungguh inilah yang akhirnya bisa menjadi kelompok antikris di akhir zaman. Jadi berbahaya sekali. Penyakit rohani ini bukan cuma akan merugikan kita, tapi akan menjelaskan siapa kita sebenarnya. Yang setengah hati kepada Tuhan, sebetulnya bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi justru mereka adalah orang-orang yang anti dengan Tuhan. Saya berharap kita bukan kelompok ini. Makanya mari bersungguh-sungguhlah. Cinta Tuhan mati-matian. Gembala sidang kita selalu berkata, generasi yang cinta Tuhan mati-matian. Itulah generasi akhir zaman yang ditunggu oleh Tuhan. Ayat terakhir dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka. Ada kata sangat. Berarti enggak sekedarnya, tidak tanggung, tapi sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang-orang yang berbahagia bukanlah orang-orang yang sekedar suka kepada Tuhan, sekedar cinta, sekedar melayani, tidak. Tapi orang-orang yang akan berbahagia adalah orang yang sangat melayani, sangat suka akan Tuhan. Saya berdoa agar kalau kita bertobat, biarlah kita sangat bertobat, tidak sekedar bertobat. Kalau kita melayani, biarlah kita sangat melayani. Kalau kita mengasihi, biarlah kita sangat mengasihi. Kalau kita mengampuni, biarlah kita sangat mengampuni. Itulah yang Tuhan cari. Dia mencari di seluruh dunia orang-orang yang tidak setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh sepenuh hati kepada Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah kita semua adalah orang-orang yang akan ditemukan Tuhan dalam kondisi seperti itu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah itu membimbing kami, menuntun kami, untuk kami berjalan di jalan yang benar. Berkat-Mu dicurahkan bagi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.